namanya berlapang dada menerima perbedaan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Itu enaknya kalau kita selawat rame-rame, yang nggak hafal nggak ketahuan, tinggal gerakkan mulut. Masya Allah, tabarakallah. Yang keempat, sampai nanti di Madinah, hari yang ketiga, yang keempat, itulah nilai yang keempat adalah menguatkan niat. Kalau puasa, nawaitu shauma ghadin ana da'ifal di syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau sholat, usolli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tapi kalau haji umrah, ada tempat khusus berniat. Puasa nggak ada tempat khusus, berniat di rumah bisa. Sholat nggak ada tempat khusus. Tapi kalau haji, ini kota Makkah. Ustaz jangan tangan kiri lah, tangan kanan. Ini kota Makkah. Kota Madinah di atas. Kalau datangnya dari arah mana datangnya? Dari arah Madinah, tempat berniatnya namanya Zulhulaifah. Ingat Zulhulaifah. Soalnya ada juga jamaah umroh pas ditanya sama anaknya, mama, tadi ada pertanyaan di sekolah, apa katanya? Kalau berniat dari Madinah itu di mana tempat niatnya? Zulkifli atau Zulkarnain ya? Mohon maaf Pak Zul, jangan terus. Zulhulaifah. Oh itu salah Ustaz Somad. Kemarin kami dari Madinah berniatnya bukan di Zulhulaifah. Terus di mana? Niatnya di Bir Ali. Nama zaman dulunya Zulhulaifah, nama sekarangnya Bir Ali. Sama. Siapa yang ceramah tadi? Ustadz Abdul Somad? Enggak, yang ceramah tadi UAS. Sama. Itu Ustadz Somad juga. Jadi ada tempat berniat. Ada yang datang dari arah Najd, tempat berniatnya Zulqarnaul Manazil. Ada yang datang dari arah Yaman, tempat berniatnya namanya Yalamlam. Ada bukit. Nanti kalau naik pesawat itu biasanya pramugarinya ngasih tahu, all our passengers, ladies and gentlemen, kepala buku distempel semen. All of our passenger, semua penumpang. Cuman kadang kita SMP bahasa Inggris 3 tahun, SMA bahasa Inggris 3 tahun, kuliah belajar bahasa Inggris 4 tahun, 10 tahun belajar bahasa Inggris, kita nggak nangkap apa yang dikatakan pramugari. Seperti kumur-kumur, thank you, thank you. Padahal dia sedang ngasih tahu kita sedang berada di atas bukit Yalamlam. Jamaah yang datang dari Indonesia, berniatlah, karena kita sudah dari kota Madinah, maka kita dianggap orang Madinah. Kita berniatnya di Zulhulaifah atau disebut dengan Bir Ali. Sampai di sana sholat sunat tahiyatul masjid. Usolli sunat tahiyatul masjid raka'atain lillahi ta'ala. Habis itu salat sunat ihram, usolli sunnatal ihram raka'atain lillahi ta'ala. Habis itu duduk berniat labbaik Allahumma umrah. Ada ustaz yang ngajarkan niatnya panjang, nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya biasanya manasik umroh ngajar jamaah yang resiko tinggi, yang tua-tua. Saya biasa kalau ngajar umroh haji yang tua-tua sama saya.
yang muda-muda sama kalian. Begitu juga waktu sedang tawaf sa'i, yang tua-tua jalan pelan sama saya. Karena kalau saya jalan sama yang tua-tua, itu mengobati rindu saya ke almarhumah mak saya. Kalau saya jalan sama yang muda-muda, takut saya lupa sama bini saya. Jadi yang tua-tua nggak usah pakai apal niat yang panjang, ribet, jelimet, susah, payah. Pendek aja. Labbaika Allahumma umrah. Pendek. Labbaika Allahumma umrah. Mudah. Labbaika Allahumma umrah. Ustaz, saya ngingat yang 3 ini pun nggak bisa. Aduh, gimana lagi ya? Ditulis di kertas. Labbaika Allahumma umrah. Ini menguatkan lagi niat. Innamal a'malu binniat. Segala amal ini niat. Orang yang nggak ngerti umrah, dia bingung. Apa itu umrah? Mutar-mutar, lari-lari, gunting-gunting, gundul-gundul, keluar duit. Tapi kalau dia tahu ini adalah ibadah. Apa beda mandi orang beriman dengan tidak beriman? Mungkin orang yang nggak beriman lebih banyak mandi daripada kita. Apalagi kerjanya di pinggir laut, mandi, mandi, mandi. Tapi mandi kita bernilai ibadah karena ada niat karena Allah. Labbaika Allahumma umrah. Jadi menguatkan lagi niat. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kuatnya niat, kita semua akan berangkat melaksanakan haji dan umrah insyaallah. Saya nggak tahu Pinrang berapa lama baru berangkat. Tapi kalau di kampung saya, Store 2023 berangkatnya 2053. Kabarnya di Sulawesi orangnya berangkat minat haji umroh lebih banyak, berarti lebih lama. Di Malaysia 100 tahun. Bayangkan itu. Jadi kalau baru lahir nyetor umur 100 baru berangkat. Kecuali yang duitnya banyak. Tapi jangan lupa ada kuasa Allah Ta'ala. Allah kalau mau berangkatkan nggak ada sulitnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Jangan lupa store ONH. Kalau nggak store gimana mau berangkat? Tapi kalau Allah mau kuasa, tidak ada salahnya, tidak ada sulitnya, tidak ada payahnya. Jangan lupa berniat. Kita semua yang hadir ini berniat haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita semuanya insya Allah. Pelajaran kelima, setelah berniat maka dia waspada. Ingat, perbuatan dosa terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Terasa hidung gatal, jangan cabut bulu hidung. Waspada. Terasa rambut gatal, jangan garuk rambut, nanti gugur. Waspada. Terasa mau nanya-nanya kawan di sebelah, gimana kabar si Anu? Itu selama di sini belanja aja nggak berhenti. Waspada, karena sudah dalam keadaan ihram. Jadi apa yang diperbanyak? Diperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jamaah pun tertidur. Mobilnya AC, jalannya lurus, nggak ada lubang, nggak ada belok, meluncur 120 km per jam. Labbaik Allahumma. Datang Ustadz Abdul Somad maju ke depan, dia ambil mikrofon. Kebetulan pembimbingnya orang Sunda dari Jawa Barat. Lembut dia. Labbaik Allah. Datang orang Sumatera. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bangun semuanya.
mau pakai Ustaz Asbi dia agak slow. Nah, dia memang orang dari Sulawesi Selatan tapi lama di Jawa Barat, dia slow juga. Labbaik Allahumma labbaik. Terserah ibu mau nyaman pakai lagu slow, yang penting banyak-banyak bertalbiyah. Nanti selama di jalan itu kawan mulai ngajak cerita, selama saya di Madinah itu si anu belanjanya, tasnya sekarang sudah punya anak dan cucu, semua dibeli, anak onta, cucu onta, semua dibeli. Apa itu? Langsung gak usah ngomong, nanti takut ibadah kita rusak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jadi waspada, waspada, waspada. Makanya kuku terasa sudah 4 hari di Madinah, terasa panjang. Sebelum berangkat ke Bir Ali, potong dulu kukunya, takutnya nanti kukunya ditarik kena denda. Bapak-bapak juga sampai di kota Makkah, kebetulan di bawah hotel banyak orang jual peci. Langsung coba-coba pecinya, coba pas ya, waspada, nggak boleh pakai. Apalagi ada bapak-bapak yang lupa, sudah tawaf baru ingat rupanya celana dalam belum dilepas. Mohon maaf ibu, mohon maaf pak, keceplosan. Tapi ini kejadian juga di beberapa jamaah. Maka jangan lupa mengingatkan. Pokoknya waspada, waspada. Habis makan di hotel, nyangkut daging di gigi. Akhirnya diambil itu duri yang tumbuh di pohon kurma. Kena, nggak boleh menyambut tanaman. Pulang dari masjid nampak burung merpati. Ingat dulu di kampung suka memanah burung merpati, ambil batu lempar, kena juga. Jadi larangan-larangannya mesti. Saya sibuk ngurus kunci di bawah, kunci kamar, kunci. Naik saya ke atas ke tempat makan, saya lihat jamaah umroh sudah pakai daster, padahal belum tawaf. Rambutnya sudah seperti sarang tawon. Saya bilang, kita belum tawaf, kita belum tawaf, belum sa'i, belum tahallul. Kenapa ibu udah pakai daster? Kenapa juga? Nggak tahan Pak Ustaz, lapar kali Pak Ustaz. Kalian kena denda, kalian bayar dam. Berapa dendanya Pak Ustaz? Kalian mesti menyembelih seekor kambing, harganya 600 rial. Aduh Pak Ustaz, pergi umroh ini pun udah jual kambing. Yang ringan gak ada Pak Ustaz. Kalau gitu kamu ngasih makan fakir miskin, berapa Pak Ustaz? 90 rial. Kami pun paling miskin di kampung Pak Ustaz. Kalau begitu kalian berdosa, kalian puasa. Puasa pun kami gak sanggup, udah tua Pak Ustaz. Kalian berdosa. Kami milih dosa aja lah Pak Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Ini fakta nyata. Saya pernah bimbing jamaah umrah. Asalnya dari mana? Nggak boleh sebut daerah, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi jamaah dari Pinrang ini tertib-tertib, disiplin-disiplin, dan menjaga aturan-aturan. Makanya ibadah haji dan umrohnya mabrur-mabrur semua insyaallah. Lalu kemudian pelajaran yang ke-6, setelah sampai di Masjidil Haram, dia memulai tawaf. Dia angkat tangannya ke depan Hajar Aswad. Kalau sanggup cium, tidak bisa sanggup mencium, pegang Hajar Aswad. Tangan bekas memegang Hajar Aswad, tangan itu yang dicium. Kalau enggak juga sanggup, angkat tangan dari jauh. Bismillah, Allahu Akbar. Habis itu dia pun baca doa putaran pertama. Karena sibuk membaca doa putaran pertama, hilang kelompoknya. Tiba-tiba udah masuk ke kelompok Afrika. Sejenak dia tersenyum karena bangga dialah yang paling putih di situ. Kamu kenapa nggak berangkat umroh? Saya belum berangkat umroh Pak Ustadz, karena belum hafal doa putaran 1, putaran 2, putaran 3. Itu beda haji dengan sholat. Kalau sholat ada rukun qauli, kalau nggak dibaca sholatnya tidak sah, yaitu Al-Fatihah. Siapa yang nggak baca Fatihah tidak sah sholatnya.
Tapi kalau haji dan umrah nggak ada rukun qauli. Makanya siapa saja yang mutar 7 nggak baca apa-apa sah. Ambil selasiban, ditutup mulutnya, mutar 7 kali putaran, sah tawafnya. Jangan takut yang punya uang di Pinrang, takut nggak hafal putaran. Andai nggak hafal, nggak bisa baca, ambil isolatif selasiban, kunci mulut, tetap sah. Haji apa namanya? Haji selasiban. Makanya yang nggak bisa baca doa putaran 1, 2, tasbih saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau bisa buku yang sudah dibagikan PT Madian dibaca habis sholat, supaya nanti andai bukunya nggak bisa dibaca, dengar pembimbing langsung nyambung. Allahumma adkhilni mudkhala sidqin. Tapi kalau nggak nyambung, lain kata pembimbing, lain kata dia. Allahumma mudkhala sidqin. Nah, sampai ke rukun Yamani menuju Hajar Aswad, doanya berubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada satu jamaah umroh lain bunyi doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Aisyah. Selesai umrah, ditanya sama pembimbing, bapak doanya kok lain? Dapat di mana? Dalam hadis nggak begitu bunyinya. Itu doa dari Quran. Istri bersama saya namanya Hasanah, nomor 2 Aisyah. Kalau saya sebut Hasanah 2 kali, Aisyah marah. Inilah pentingnya kita paham.